Seorang partisipan kali ini mempunyai ayah yang menganut ilmu hitam. Sejak kecil sudah dihantui oleh fenomena-fenomena gaib. Saya memilih angka kelahiran nomor 14. Abdul Hakim, kelahiran tanggal 14, bisa melihat sosok gaib dan ayahnya menganut ilmu hitam. Konon, sosok gaibnya akan muncul dan bisa mencelakai seseorang. Karma buruk apalagikah ini? Adakah karma baik? Sangat complicated sekali ya di sini ya. Kenapa? Saya melihat banyak yang gelap sekali di dalam diri Mas Abdul. Karena saya merasa bahwa gambaran ini sangat pekat sekali. Ada tengkorak tetapi berbadan ikan dan sangat rumit sekali. Saya mencurigai di sini dan saya memprediksi bahwa tempat tinggal kamu itu angker, masa lalu kamu, dan lengkap dengan banyak makhluk. Dan terbukti ini adalah, kamu juga bilang, rumah kamu dekat pesisir pantai. Dan ini buktinya. Iya. Saya juga merasakan ada ilmu hitam yang mendominasi hidupnya kamu, Abdul. Dari ayah. Dari ayah. Ampun ayah, aku ini semua ayah. Dibayar dengan kamu sama laki-laki itu. Jawab dengan jujur. Walaupun aku ini wanita malam dulunya ya, tapi aku sudah bertobat sekarang ayah. Aku tidak percaya. Aku juga gitu. Kalau aku lagi marah, kayak kata orang, kata temen, ya maaf, aku dulu suka berantem orangnya. Suka berantem, temperamen. Kalau dibilang temperamen kasar. Pendiam orangnya, tapi kalau digarain aku nggak bisa. Dan itu nggak tahu kayak ada yang bantu. Ibu kamu tuh tahu, bapaknya dokter. Pernah ini yang buat. Jangan sembarang ngomong kalian. Kata temenku sih kayak berubah macan, kayak tabiat macan, nggak tahu. Kayak bau darah di hidung. Katanya sama kayak ayah. Ayah juga gitu, kalau tidur kayak ngeraung-ngeraung kayak macan gitu loh. Kalian jangan pernah menghina ibuku. Kalian akan tahu akibatnya. Akibatnya apa? Kamu sama keluarga kamu itu pembawa petaka di kampung ini. Dia berubah jadi siluman, Mas. Mas Abdul! Mas, kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu, Mas. Ini semua gara-gara ayah. Mas, kamu jangan selalu menyalahkan ayah kamu, Mas. Kamu dengar ya, kamu ingat, aku bersedia menikah dengan kamu. Dan aku juga bersedia untuk gak diakui anak lagi sama kedua orang tua aku.
Dan aku berharap kamu tuh gak gampang emosian. Kamu bisa mengontrol emosi kamu. Karena kalau kamu gak bisa mengontrol emosi kamu, aura negatif yang ada di dalam diri ayah kamu dan semua makhluk halus yang ada di dalam diri ayah kamu itu gak akan bisa lepas dari dalam diri kamu, Mas. Aku mohon sama kamu, mulai sekarang kamu gak boleh emosian lagi, ya. Mas Abdul sering menyaksikan ibu disiksa bapak. Waktu kecil, sampai sekarang. Sekarang masih. Kalau sampai sekarang aku udah gede, aku udah bisa ngelawan. Ya. Aku juga pernah ditendang, berantem daleman lah kalau orang Jawa ngomong. Kau nendang ayah? Enggak, ayah nendang ibu ya. Kamu ditendang ayah ya? Aku. Waktu ngebelain ibu. Saya juga tidak mau mengakui kamu sebagai istri saya lagi. Hah? Ayah, ada apa ini? Dan kamu boleh angkat kaki dari sini kalau kamu nggak setuju saya menikah dengan Yuni. Apa maksud ayah? Ayah kamu mau menikah Yuni karena dia sudah hamil. Di akhirat ibu tidak ridho karena ayah kamu menikahi ponakan ibu. Ayah kamu sudah bukan manusia lagi, tapi dia iblis. Kamu bangga punya ibu yang menjual kehormatannya. Hah? Siapapun ibu, dia lebih terhormat daripada ayah. Dia mau mengorbankan nyawanya untuk melahirkanku. Sedangkan ayah apa? Hah? Apa yang ayah korbankan? Ayah hanya cuma bisa memaki. Aku sudah tidak pernah lagi memperlakukan pekerjaan itu. Jangan pergi, Bu. Bu, ibu mau kemana sih, Bu? Ibu tidak tahu ibu harus pergi kemana. Ibu harus pergi dari kehidupan ayahmu. Karena ibu sudah tidak tahan lagi sama ayahmu. Bu, gini aja, Bu. Kita cari rumah. Kita tinggal sama-sama ya, Bu. Aku juga udah gak sanggup tinggal sama ayah. Apalagi sekarang ibu mau pergi. Mas, sekarang gini aja. Mendingan sekarang kamu pulang, kamu beresin baju kita, kamu bawa baju kita pergi, ya. Kebetulan aku juga masih nyimpen uang kok, ya. Cukup untuk kita ngontrak. Dan di sana ada kontrakan kosong. Kita ngontrak di sana aja, Mas ya. Ya udah. Kalau gitu kamu di sini sama ibu ya. Bu, aku pulang dulu ya. Kamu jangan keras-keras sama ayahmu ya. Kamu diam aja ya. Punya karakter tabiat ingin kecenderungan tendensi membunuh gitu. Iya, kalau lagi marah. Saya agak speechless di sini. Saya pastikan itu orang yang di belakang kamu yang membisiki kamu untuk membunuh sih. Ngapain kamu balik lagi ke sini? Mau ngambil pakaianku dan istriku. Ambil saja semuanya. Jangan ada yang tertinggal. Dan ingat, jangan pernah kembali ke sini lagi. Bunuh sekarang! Bunuh ya kamu! Bunuh sekarang! Ayah mengancamku. Mas.
juga gitu, ngaruh ke aku juga. Kalau aku marah, katanya sama tabiatku sama ayah. Persis sama kayak ayah. Kalau lagi tawuran lah, kalau orang sono tawuran. Kalau lagi tawuran begitu. Bawaannya kepengen maaf. Kamu jangan main-main sama saya. Rasakan kaki kamu. Ayah menusuk kakiku. Aku bunuh ayah. Aku bunuh ayah. Dasar anak durhaka. Rasakan dada. Mas, jangan mas, jangan lakukan itu mas. Jangan. Biarkan saja. Biar dia tahu menghormati orang tua. Bagaimanapun juga Abdul itu anak kandung kamu. Dia bukan anak saya. Kamu ngomong apa sih mas? Abdul itu lahir dari rahim Bunda Risma, istri kamu. Ayah macam apa yang nggak mengakui anaknya sendiri? Kamu itu lahir atas dasar hubungan ibu kamu dengan genderuwo. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ayo. Berani. Jangan, mas. Kok Abdul lama banget sih? Iya ya, Bu. Itu dia. Mas. Mas. Kamu kenapa sih, Mas? Ah? Kamu kenapa? Nggak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana? Itu kaki kamu kenapa kayak gini? Nggak apa-apa. Mas, Abdul, kaki kanan kamu kenapa pincang begitu, nak? Mereka nggak harus tahu. Kasihan ibu sama Mayang kalau mereka tahu. Jadi sementara kita tinggal di sini dulu ya. Nanti kalau Mas ada rezeki lebih, kita cari tempat yang lebih layak. Iya. Bu, pokoknya ibu nggak usah khawatir. Aku bakalan selalu jagain ibu. Makasih ya sayang. Bu. Mas, suara apaan sih tuh? Apa itu? Bentar ya. Aku cek dulu, Bu. Iya. Pelan-pelan. Siapa ini? Sudah tidak ada gunanya lagi kamu hidup di dunia ini, Abdul. Mas, panas kenapa? Mas, kenapa, Mas? Kenapa ya menyerang aku seperti ini? Mas, apinya udah nggak ada, Mas. Iya deh, kepala Mas sudah mulai dingin. Ya ampun, Mas. Tapi kamu nggak kenapa-napa kan, Mas? Gak apa-apa, Mas nggak apa-apa. Kamu yakin, Mas? Ayo kita tidur lagi. Selamat pagi, Mas. Bangun, udah pagi juga, ish. Oh iya, Mas. Tadi ibu bilang sama aku, katanya ibu mau pergi. Pergi? Hah? Pergi kemana? Katanya sih nyari kerjaan. Nyari kerjaan? Iya. Lah, emang ibu nggak ngomong sama kamu? Gak ada. Ibu gak ada ngomong apa-apa sama aku. Tapi tadi ibu bilang sama aku, katanya dia udah ngomong sama kamu. Ayah, tidak seharusnya kamu mengatakan sama Abdul bahwa dia anak genderuwo. Kamu yang meminta aku untuk melakukannya. Kalau bukan saja karena kamu mengajak aku tidak akan pernah mau melakukannya.
Gak ada salahnya kan kalau si Abdul itu tahu bahwa bapaknya genderuwo. Karena dia memang anaknya genderuwo. Itu semua karena kamu ingin menimbuk ilmu hikmahmu, Mas. Bu! Mana sih Mas, cepetan cari. Ibu! Bu! Bu! Aduh, kemana sih Ibu? Kayaknya ibu udah pergi deh. Iya deh Mas, kayaknya udah pergi deh Ibu Mas. Begitu Abdul dewasa, kamu tidak peduli. Kejam kamu, Mas. Kamu sudah memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Kenapa kamu kembali lagi? Aku minta sama kamu, jangan sakiti aku, Abdul atau Mayang, dengan ilmu gaibmu itu. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Karena saya sudah jijik lihat muka kamu. Justru kamu yang menjijikkan, Mas. Kamu sangat menjijikkan. Dengar, Mas, ya. Hanya seperti itu yang kamu bisa. Menyakiti perempuan. Membangga-banggakan ilmu hitam kamu di hadapan kami. Dasar kamu pengecut, kerdil. Diam kamu. Pergi kamu. Tidak akan pernah pergi. Ingat, Mas. Suatu hari nanti, kamu akan mendapatkan balasannya dari Tuhan. Karena kamu sangat jahat. Menyakiti aku dengan anak-anakmu. Kamu jahat sekali, Mas. Benar-benar jahat sekali. Mas Bule kenapa, Mas? Nggak tahu. Dia tiba-tiba jatuh. Bule Risma bangun, Bule. Mas, ayo Mas. Nggak perlu. Kamu tunggu di sini. Nanti kalau ada apa-apa gimana, Mas? Biar saya bawa. Hati-hati, Mas. Mayang! Ibu! Kamu apakan ibuku, ha? Anak gak tahu sopan bicara sama orang yang lebih tua. Kamu gak pantas dipanggil orang tua. Kamu ini! Mas stop! Kenapa sih malah ribut, Mas? Lebih baik kita urusin Ibu! Aku cuma mau nanya sama dia. Kenapa ibu bisa pingsan dan gendong sama dia? Dasar kamu gak tahu dia untung. Sudah dibawa orang tuanya ke sini, malah banyak bicara. Mas udah, Mas istighfar! Udah, Mas! Mas urusin Ibu! Ayo kita bawa Ibu, Mas! Dasar! Anak genderuwo! Gak tahu aturan! Dewi, kamu jagain ibu bentar ya. Mas, kamu kemana? Kenapa kamu malah pergi sih? Ibu lagi sakit kayak gini, Mas. Mas cuma pengen nanya, kenapa ibu bisa pingsan kayak gini? Ya udah, tapi kamu janji ya, kamu jangan ribut-ribut. Iya, bentar ya. Mana si Kardi? Aku nggak akan biarin siapapun nyakitin ibu yang telah melahirkanku. Seorang iblis bernama Kardi sekali. Istighfar, Mas Abdul. Mas Abdul istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar. Sabar ya, Mas. Lihat saya. Mas Abdul, lawan. Lawan. Istighfar, yuk. Disebut, Mas, disebut. Ayo, disebut. Dalam hati disebut. Lawan, yuk. Mas Abdul. Ibu udah sadar? Bu, Mas Ibu udah sadar, Mas. Bu. Ibu nggak kenapa-napa. Ibu nggak menemui ayah kamu. Ibu bohong kan? Bu, aku bikinin Ibu teh hangat ya. Biar Ibu enakan badannya. Jujur, Bu. Ibu nemuin ayah kan? Iya. Ibu menemui ayah kamu. Untuk apa, Bu? Ibu nggak mau kamu dikatakan anak genduro oleh kayak kamu. Mas! Tadi pas aku bikin teh di belakang tuh bau bangke, bau banget parah. Iya nggak sih? Kalau aku sih nyium bau banget.
Jangan. Bau sekali. Ibu nggak tahan lagi. Datang saya. Aku kekasihmu. Kiriman dari suamimu. Kayaknya ibu deh mas. Kita teriak sih. Mas nggak tahu. Ayo kita lihat deh. Ayo cepetan. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu kenapa bu? Mas ini kenapa ibu mas? Ibu melihat sesuatu deh. Hah? Sesuatu? Maksud kamu? Ibu melihat makhluk halus. Tidak. Udah, mendingan sekarang kita angkat ibu deh. Aku nggak tahu ya, dari kecil emang ibu sering dihina sama keluarga ayah. Aku sering marah kalau ada orang yang ngomongin ibu. Ya. Bawanya pengen aja tuh orang. Sampai sekarang aku nggak terima, termasuk ayah. Apa yang kamu inginkan, Kandeng? Asal kamu bisa membawa istri kamu ke rumah ini. Risma, Ya, Risma. Kamu gak akan mendapatkan apa-apa kalau aku tidak bisa menggaulinya. Gak mungkin saya bisa membawa Risma kembali kemari. Kamu harus bisa membawanya kemari, Kandeng. Gak bisa. Atau istri kamu yang namanya Yuni sebagai gantinya. Jangan. Sepertinya dia nggak beres ini. Mas, kamu kenapa sih? Nggak tahu lah deh. Dari tadi itu mas, gisa-gisa nggak jelas. Kamu pasti belum sholat kan, makanya kamu gelisah-gelisah nggak jelas gitu. Mas takut deh. Mas takut ayah nyerang lagi. Tapi untuk apa ayah nyerang kamu sih, Mas? Mas, kamu inget nggak? Kamu pernah janji sama aku. Kalau nanti kita nikah, kamu mau meninggalkan semua hal-hal mistik. Tapi sampai sekarang, kamu belum melakukannya kan? Udah mendingan sekarang kamu ambil wudhu, kamu sholat. Kamu serahin semuanya itu sama Allah. Ya? Iya. Ya udah, sholat ya. Jangan dulu. Enggak. Bu! Bu! Ibu kenapa, Bu? Ibu astagfirullahaladzim! Bu! Ibu kenapa? Aku merasakan energi negatif yang sangat kuat di rumah ini. Energi negatif yang mau menyerang aku, Mayang dan Ibu. Kamu itu anak aku. Ibu! Kamu ngapain di sini? Kamu yang siapa? Kenapa ada di dalam tubuh ibu saya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Keluar kamu dari dalam tubuh ibu saya. Siapa kamu? Aku pendamping kamu. Aku nggak perlu pendamping. Kamu itu anak aku. Harus aku jaga. Apa maksud kamu? Aku laki-laki yang pernah melakukan hubungan terlarang sama ibu kamu. Ibu kamu bukan hanya melakukan hubungan terlarang sama puluhan laki-laki, tapi sama aku juga. Keluar kamu! Kamu yang keluar! Kamu yang keluar dari sini! Kamu dan suami kamu keluar dari rumah saya! Aku akan membunuhmu! Ibu, Mas! Ibu! Apa
ayahnya sengaja Roy nempelin sesuatu ke dia biar ada yang meneruskan ilmu-ilmu ayahnya. Katanya ada yang ayah naruh apa nggak tahu Nah, buat tuh. jagain Jaga anak-anaknya. dirinya dia Nah, kalau tuh, Roy. gitu. Dan aku nggak tahu itu apa gitu nggak tahu. Roy lihatnya gimana? Saya lihat ada, memang ke arah sana. Di luar batas kewajaran manusia sih ada tendensi untuk melukai orang dengan cara membunuh seperti itu memang agak. Kamu lihat ibu mas, seperti kesurupan macan kan mas? Mas, ibu ini. Siapa kamu? Dek, ambilkan air putih di meja itu, Dek. Iya. Bu, Bu, minum, Bu. Ya Allah, Bu, ibu udah sadar, Bu. Terus, Bu, ya Allah. Ibu kenapa berapa? Hah? Bu, tadi ibu kesurupan. Ibu gak sadarkan diri, Bu. Ibu pasti belum sholat kan, Bu? Hah? Makanya, Bu, jangan tinggalkan sholat. Kamu juga ya, Mas? Kamu belum sholat kan pasti? tadi Mas mau sholat. Ya udah, sekarang aku mau anterin ibu wudhu ya. Temenin ibu sholat dulu. Untung aja aku berhasil mengeluarkan jarum santet ini. La ilaha illallah. Assalamualaikum, Ayah. Mana ibu kamu? Ibu lagi sarapan di dalam, Ayah. Panggil. Bilang, saya mau bicara. Iya, Ayah. Tapi apa nggak sebaiknya Ayah masuk ke dalam dulu? Nggak perlu. Ya udah kalau gitu aku panggil ibu dulu ya, Ayah. Bu, di luar ada Ayah, Bu. Katanya Ayah mau ketemu sama ibu. Mau ngapain dia datang ke sini? Saya udah perlu sama ibu. Abdul, Mas, tahan, Mas. Abdul, jangan emosi, Mas. Jangan emosi. Istighfar. Abdul. Nggak tahu sampai sekarang kalau dibilang benci sama ayah. Benci sama Iya. Karena apa yang nggak ada di badan dia itu kayak mempengaruhi otak ayah. Dia sering marah-marah, terutama sama anaknya, sama ibu. Itu yang bikin aku benci, dendam. Kalau dibilang dendam sampai sekarang. Duduk. Istighfar. Sabar. Astagfirullahaladzim. Mas, istighfar, sabar, jangan emosi, jangan mau dikendalikan sama iblis. Mas, Mau apa kamu? Saya mau menjemput kamu. Menjemput aku? Aku nggak mau. Aku tidak mau tinggal satu atap dengan ponakanku yang kamu nikahi. Kamu itu masih istri aku. Ayo pulang. Lepasin aku! Aku mau bercerai. Aku mau bercerai, lepasin aku. Kamu urus perceraian kita. Kamu harus tinggal bersama kita. Ayo. Kalau maaf, jadi ibu sudah lama nggak menolak satu ranjang sama bapak untuk tidur bersama ya? Soalnya kan bapak kayaknya kalau tidur meresahkan ya? Emang meresahkan, sering pisah, kayak minggat-minggat gitulah.
dari kecil juga gitu, sering ditinggal minggat sama ibu. Ya gara-gara perilaku Ibu udah gak ayah. nyaman ya karena Iya, kalau sering dibilang- dipukuli. Dibilang nggak nyaman, iya. Sering kalau nggak demi anak-anak, aku nggak mau kembali sama ayah. Lepasin! Kalau kamu nggak mau, nanti akan aku ceritakan kalau Abdul itu anak kandung kamu dengan genderuwo, bukan anak kandung kamu dengan saya. Kamu yang menyuruh aku melakukan itu semua. Ayo pulang, ayo. Tidak mau! Itu baru ancaman pertama. Ancaman kedua, apabila si jabang bayi anak Abdul itu lahir, pasti akan aku ambil lewat gaib. Hah? Dasar iblis! Lepasin aku! Lepasin Ayo, kamu juga. Aku tidak akan mengaku! Tolong ibu! Jangan paksa ibu untuk pergi dari sini. Kamu tidak usah ikut campur. Ini bukan urusan kami. Aku sudah pernah bilang, siapapun yang menyakiti ibuku, maka aku akan bunuh dia. Mas istighfar mas. Mas, jangan mau dikendalikan oleh iblis mas. Jangan mau dikendalikan oleh iblis ya mas. Istighfar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa iyyakum an Mas, kopinya udah siap nih, aku taruh di meja ya. Kenapa jarum itu balik aku? Hah? Untung aku tidak dikena. Yuni sudah mati. Ini semua gara-gara Abdul. Iya Bu, semalam itu istri kedua Pak Kardi meninggal. Bu, kalau boleh tahu meninggalnya kenapa ya Bu? Meninggalnya mendadak Bu. Ya udah, Bu, Mas permisi ya. Saya mau menyawat dulu. Terima kasih ya Bu infonya. Iya, sama-sama. Ibu hati-hati ya Bu di jalan. Oh iya. Terima kasih Bu atas infonya. Iya, terima kasih. Pasti jarum santet itu menyerang balik iblis itu. Kita melayat yuk, Nak. Enggak Bu, nggak mau. Abdul. Mas. Abdul. Mas, dengerin aku ya Mas ya. Yang meninggal itu keluarga kita Mas. Gimana pun juga kita itu harus melayatnya karena itu kewajiban. Jangan kan keluarga, tetangga aja kalau ada yang meninggal, kita itu wajib untuk melayat Mas. Abdul, ayo kita melayat, Nak. Ya, ya. Iya. Udah. Assalamualaikum. Tuh, kenapa ayah ngeliat kita seperti itu ya? Udah, ayahmu memang karakternya udah seperti itu. Bu, Mas, sekarang lebih baik kita doain aja ayah supaya dia jadi lebih baik lagi. Ya udah, kita ikut pengajian. Ya, aku turut berduka cita ya,
Semoga aja arwahnya diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Kamu bilang saja kalau si Yuni itu mati, banyak dosanya. Dan mati karena tersiksa, iya kan? Aku tidak pernah bicara seperti itu. Tapi maknanya seperti itu. Sini. Sini. Kamu senang kan? Yuni mati. Terserah kamu, Mas. Aku tidak pernah seperti itu. Bu sabar ya, Bu. Ayah selalu saja menyalahkan orang lain. Ilmu hitam yang ayah turunkan ke aku, itu buat hidupku hancur ya. Diam kamu! Sini kamu! Bu! Ya ampun, Bu. Ibu! Ibu! Udah, Mas. Kamu tuh kenapa malah ribut sih, Mas? Nggak punya hati nurani banget sih. Itu Ibu! Ibu! Gawat. Bu! Bangun, Bu. Bangun, Bu! Dia mati. Aku harus pergi. Ayah! Keluar kamu, Ayah! Tardi! Keluar kamu! Kardi! Keluar kamu, Kardi! Ya Allah. Selama ini hamba udah banyak dosa, ya Allah. Maafkan hamba, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas? Mas benci ayah Mas sendiri. Aku anak Gundurwo. Mau apa sih, Mas? Maafin Abdul, Bu. Abdul belum bisa buat ibu bahagia. Abdul banyak dosa sama ibu. Lebih baik kita berdoa buat Ibu. Ibu hanya butuh doa anak yang soleh. Tapi aku bukan anak soleh. Mas, sebenarnya kamu tuh orang yang baik. Ayah dulu juga baik kan? Kalau kata teman-teman ayah, dia waktu mudanya ayah, dulu dia paling bandel, paling nakal sekeluarga. 12 bersaudara, kalau dibilang katanya sih 12 bersaudara, dia yang paling bandel. Meskipun ayah tuh paling pinter otaknya katanya, paling cerdas di antara 12 bersaudara. Cuma dia nyimpang, katanya nyimpang. Dan nggak tahu, dia pernah sering belajar katanya, belajar ilmu-ilmu kayak gitulah. Malam ini juga, kamu harus ganggu Abdul dan istrinya. Saya tidak bisa masuk menembus rumah itu. Istrinya anak kamu itu wanita soleha. Tiap malam dibacakan ayat-ayat suci. Aku masih dendam atas kematian Yuni. Aku sudah memberi apa yang kamu inginkan. Sekarang mana wanita itu? Untuk jadikan istriku. Kamu masuk saja ke rumah Abdul. Kamu ambil istrinya Abdul. Kamu jadikan istri kamu. Aku tidak bisa masuk menembus rumah itu. Sekarang kamu beri aku tumbal. Tumbal apa? Tumbal nyawa. Dengan cara kamu sekarang kalau ada kelebihan uang sedikit, walaupun sedikit berapapun itu, ada opa-opa yang menderita, tidak punya anak di panti jompo, khusus opa-opa yang kesepian, kamu langsung datang, kamu beli kue, makanan berupa kue bungkusan, lalu kamu kasih dari tangan kamu ke dia, dan kamu bilang gini dalam hati, mungkin saya tidak bisa dekat sama papa saya dan mungkin papa saya, tapi saya mudah-mudahan ini bisa mewakili
hubungan saya dengan ayah saya supaya baik ke depannya di kelahiran yang entah berantah nanti. Saya pengen memutus hubungan karma buruk ini. Ya, cari opa-opa di panti jompo, kemudian kamu kasih kue apapun, berapapun, terserah, tidak ada masalah. Dan kau begini. Dan dalam hati kau bilang, semoga ayah saya bisa berubah atau semoga saya bisa sukses. Yang berhubungan dengan opa-opa, ayah-ayah yang tidak punya anak. Kau bahagiain itu. Yang berhubungan dengan opa-opa. Ya? Semoga kebencian kamu meredam ketika kamu ketemu opa-opa yang tidak punya keluarga. Amin, amin. Ya, kamu lakuin itu. Siti ada komentar? Tidak ada komentar? Siti? Nggak ada. Oke, baik. Dari saya itu aja. Ini kek, Nek, diterima ya. Semoga Allah selalu memberikan anugerah dan rahmat sama kakek dan nenek. Amin. Semoga kita bisa selalu berbagi kayak gitu ya, Mas. Saya akan tunggu sampai perempuan, istri anak genderuwo itu hamil. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek, ini kue yang dikasih dari Abdul tadi. Iya, benar. Boleh saya lihat? Benar. Bahaya, Kek, Nek. Ini kue itu dari jin. Asal tahu aja kalau Abdul itu pemuja iblis. Dia itu anaknya genderuwo. Anak genderuwo. Anak genderuwo. Iya. Gimana, Nek? Permisi. Nih, Mas, cek beli aja nih. Iya, iya. Ini saya juga kembali ke sana. Maksudnya? Saya nggak mau makanan anak jin. Astagfirullah. Apalagi bekasnya. Iya. Siapa yang bilang, kek? Tadi tuh. Hah? Ayah. Kamu tunggu sini dulu. Aku mau ngejar Mas, ayah. mas, jangan. Mas, sabar, Mas. Istighfar, Mas. Istighfar. Bentar dulu, Mas. Kenapa? Itu kayaknya ketuban aku pecah, Mas. Ya udah pelan-pelan jangan pelan-pelan. Sekarang saatnya, Abdul. Kamu harus kehilangan istri dan bayi kamu. Ya, sabar ya, Bu. Kuat deh. Sepertinya ada yang menyerang bayiku dan istriku. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuat deh. Bayi kita sudah lahir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku pernah kehilangan kasih sayang seorang ayah. Aku nggak mau anakku kehilangan kasih sayang dariku. Aku nggak mau dia kehilangan kasih sayang dari Tuhan. Aku harus menanamkan bahwa cinta di atas cinta adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu harus menjadi cahaya. Cahaya yang bisa menerangi semua orang. Kamu harus mempunyai kasih sayang. Kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.